Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tony Eskom, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takhusus yang sangat kami banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga pada sore yang indah ini kita bisa duduk di taman surganya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kesehatan kita ini kita bisa menimba ilmu yang bermanfaat. Juga tak lupa kami selalu berdoa, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan rumah tangganya syakinah mawaddah warahmah, dan di hari akhir nanti husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, juga tak lupa kami sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir yang sangat sayang kepada umatnya. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata atau ceramah, perkenankan kami menyampaikan syair lagu supaya kita nggak ngantuk. Bunyinya sebagai berikut. Insan yang berdosa di masa hidupnya mengalami siksa di dalam kuburnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api, sebagai balasan dosa yang dilakukan. Ini syair lagu tentang dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan kalimat dosa ini semua orang hampir takut. Takut sekali tentang dosa. Kenapa? Karena takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut sekali. Tapi anehnya, setiap perilaku yang dilaksanakan selalu terselip dosa. Kenapa? Kenapa kok sampai begitu? Karena nggak semua orang paham bahwa perilakunya itu ada kandungan dosa. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ceramah atau sepatah dua patah kata dengan judul Akibat Orang yang Berdosa. Bapak, ibu yang kami hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Jariyat ayat 38 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sitati ayam
wa ma massana min lughub. Jadi Allah itu menciptakan langit dunia beserta isi di dalamnya dalam 6 masa. Tapi Allah nggak merasa capek. Biarlah biasa saja, nggak capek. Kemudian dalam surah 677 Allah berfirman, wa innahu lahudaw wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah rahmat atau aturan yang disampaikan kepada manusia supaya apa? Supaya jalannya benar. Jadi Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, pertama, Allah yang membuat dunia beserta isinya, beserta langit yang ada, beserta langit dan isi yang ada di antaranya, kemudian menciptakan kebutuhan kita, baik itu berupa tanaman, daun-daunan, buah-buahan, juga hujan yang jatuh dari langit sehingga tanah kita subur. Dia nggak merasa capek. Dan kemudian diberi aturan yang harus kita pahami, yang harus kita baca, supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Yaitu disebut Al-Quran, juga hadis. Hadis itu adalah perbuatan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah yang harus kita taati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, inti dari ayat ini kita harus taat. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Rasulullah SAW. Karena ada yang disampaikan, tercatat di dalam Al-Quran, tapi juga ada yang disampaikan oleh Allah, tapi tidak tercatat dalam Al-Quran. Nah inilah yang harus kita laksanakan. Jadi kita harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan hadis. Itulah yang disebut dosa. Tapi dosa itu ada beberapa macam. Dosa itu pertama, dosa kepada Allah. Bagaimana dosa kepada Allah? Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Gak peduli sehat, gak peduli sakit, kita harus sholat. Tapi pada saat sakit, merasakan cekot-cekotnya, kita lupa untuk sholat. Gak sholat kita. Puasa, di bulan Ramadan kita harus puasa. Kalau sakit, boleh nggak puasa, bisa diganti dengan bulan-bulan yang lain. Tapi begitu bulan Ramadan habis, mulai males, alah kurang 11 bulan ini, udah tenang aja nanti bakal diganti. Sampai ketemu Ramadan lagi, utangnya belum dibayar. Ini juga dosa. Kemudian ada lagi, dosa kalau makan nggak habis. Nah ini, kita itu musuh kepada setan. Kita makan nggak habis. Setiap makanan ada namanya rahmat Allah. Tapi sebelah mana rahmat itu kita nggak tahu. Kita makan, ya kita tiap hari berdoa, ya Allah berikan kami rezeki. Itu dalam sehari 17 kali minimum. Begitu dikasih, kita makan nggak habis. Langsung dibungkus, dibuang. Brum. Dibuang itu makanan. Kita itu musuh sama setan, tapi kita memberi makan kepada setan. Sehingga berat setan setiap bulannya naik 5 kilo. Karena makanan yang kita buang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini berkaitan dengan gengsi. Kalau makan nggak habis dibungkus. Boleh makan nggak habis, ternyata masakannya kurang enak, saya nggak bisa bungkus. Oh, ini perut saya udah kenyang, tapi porsinya lebih bungkus. Dibungkus, dimasukkan tas, bawa pulang, kasihkan kepada hewan ternak, bisa dikasihkan ayam, bisa dikasihkan bebek, bisa kasihkan yang lainnya, itu disebutnya sodako, sedekah. Tapi kalau kita buang brus, dimakan sama setan. Nah ini dosa kepada Allah. Bagaimana solusinya? Itu tadi, kita harus hati-hati, harus taat dengan perintah Allah. Jangan
wah mentang-mentang untuk puasa nanti, jangan begitu. Laksanakan apa yang sudah kita tinggalkan itu. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita dosa kepada Allah, disuruh istighfar. Disuruh istighfar. Dibarengin dengan penyesalan. Dibarengin dengan niat untuk tidak berbuat lagi. Istighfar. Pintu istighfar itu kalau dilewati dari ujung ke ujung itu selama 6.000 tahun. Kalau dijalani dari ujung ke ujung itu menurut kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian dosa apa lagi? Dosa kepada orang tua. Hati-hati. Kita itu sampai jadi seperti ini itu berkat kasih sayang orang tua sehingga timbullah kita. Setelah kita timbul, kita lahir disayang. Disayang sama orang tua kita tanpa ada batasnya. Mau berak, mau kencing, disayang, dibersihin. Tapi begitu kita udah besar, nih berubah. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi pembantu. Orang tua dikasih cucu, suruh ngomong. Masih ditambahin suruh masak. Masih ditambahin suruh cuci piring. Masih tambahin suruh cuci yang macam-macam. Ini dosa ini. Padahal rahmat Allah akan turun kalau kita mendapat rahmat dari orang tua. Ini harus kita renungkan. Hati-hati kita, jangan dianggap sepele. Ini dosa kepada orang tua. Kemudian dosa kepada orang lain. Dosa kepada orang lain itu bagaimana? Kita ini sekarang kalau pagi belanja, biasanya di tukang sayur, ibu-ibu kumpul belanja. Kumpul belanja, begitu habis belanja, kumpul lagi di salah satu tempat. Dari teorinya tuh kalau ada orang minum aja dulu, jangan kumpul masing-masing, nggak baik. Gitu. Silakan minum, silakan. Ya, ya kita tunggu. Tapi kalau saya ceramah itu minum nggak kedengeran. Udah. Nah, udah ya. Kemudian dosa kepada orang lain. Begitu belanja udah selesai, kumpul, tiba-tiba ada satu kata. Saya heran sama Bu Nur itu. Kenapa? Setiap hari belanjanya kampung dulu. Padahal ekonominya cukup, dia termasuk orang kaya tapi belanjanya kampung. Padahal Bu Nur itu punya penyakit kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi, triglyceride-nya tinggi, yang harus makan banyak serat. Kok dirasani? Harus makan banyak serat, makanya dia makan banyak kangkung karena seratnya tinggi. Supaya apa? Triglyceride dan LDL-nya turun. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah terjadi semacam ini, maka semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, solusinya gimana? Kita harus banyak introspeksi. Kita harus banyak introspeksi pada diri sendiri. Jangan gampang menyalahkan orang. Marilah kita melihat diri kita sudah cukup apa belum, udah baik atau belum. Itu yang penting. Kemudian dosa karena perkataan kita sendiri. Ini banyak terjadi. Jadi orang itu mengatakan begini pada waktu masih kerja menjelang pensiun. Usia saya sama KTP ini beda 5 tahun. Kok beda 5 tahun, Pak? Ya, karena usia saya dikurangi 5 tahun supaya saya bisa jadi pegawai negeri. Oh begitu. Ya. Udah. Setelah beberapa tahun, setelah orang itu pensiun, dia ngomong lagi, usia saya beda 10 tahun dengan KTP. Loh, orang umur kok bisa naik turun? Kemarin beda 5 tahun, sekarang beda 10 tahun. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, apa Bapak nggak punya akte kelahiran? Enggak. Jadi dulu kata orang tua saya lahir pada saat pisang itu ditebak. Sekarang pisangnya nggak ada. Harusnya nggak boleh begitu. Jadi setiap ditanya tentang umur, orang itu pasti berbohong. Kalau orang itu pasti berbohong, pasti berdosa. Harusnya bagaimana? Jawabnya, maaf,
saya tidak punya akte kelahiran. Jadi di KTP lahir saya begini. Sebenarnya berapa saya nggak tahu. Udah beres. Jadi nggak memperpanjang atau bohong selama dia ditanya umurnya. Terus kedua, saya dulu pegawai PLN, saya dulu pegawai Telkom tinggi-tinggi. Padahal dulu pegawai pabrik malu mengatakan pegawai pabrik. Kenapa? Nggak kuat dia beli rahmat Allah. Orang pekerja di pabrik itu yang dibayar keringatnya dengan es. Benar-benar rahmat Allah. Karena apa? Karena nggak bisa korupsi. Tapi malu untuk mengatakan saya pegawai pabrik. Solusinya bagaimana? Ngomong aja. Saya dulu pegawai pabrik kaleng. Saya dulu pegawai pabrik kan. Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ini kalau ditanya dulu kerja di mana Pak? Kalau dia bohong, selamanya dia berbohong. Selama hidupnya dia berbohong. Selamanya dia berdosa. Nah, inilah yang berbahaya. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahkan ini ada yang berkata begini, dosa aja kok takut, dosa nggak kelihatan, dosa nggak terasa, mendingan kita masuk neraka kumpul sama artis. Ini bercanda seperti itu nggak baik. Tapi ini humor. Dosa mati jangan enggak, dosa semua sama. Ya, jangan begitu. Nah, gitu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, kesimpulannya kita jangan banyak omong kosong. Akhirnya nanti larinya kita akan berdosa. Hati-hati, jangan suka memandang keburukan orang lain. Itu kesimpulannya. Oleh sebab itu, kami selalu berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu di sini belajarnya istiqomah. Istiqomah. Jangan masuk sebulan sekali. Masuknya sebulan sekali, tapi ceramahnya pintar juga. Ada lagi yang masuknya sebulan sekali nggak bisa, kan bingung juga. Ayolah kita rajin. Rajin, karena apa? Setiap kita kumpul di majelis taklim, itu malaikat turun, mencatat, memberikan rahmat kepada kita. Oh nggak bisa ceramah, dapat rahmat. Oh pintar ceramah, dapat rahmat. Jadi kehadiran kita yang dilihat oleh malaikat itu. Tapi kalau kita datangnya sebulan sekali, ini termasuk pokok bawang. Karena malaikatnya begitu. Jadi kita harus rajin istiqomah, harus niat yang betul. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kalau disuruh pantun nggak bisa. Tapi ya biasanya saya kalau dengar-dengar di ludruk itu ada begini. Santen toya kelopo, awak semanten atur kawula. Jadi santan itu air kelapa. Sampai di sinilah apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang saya sampaikan dan kami menyadari bahwa apa yang saya sampaikan jauh dari sempurna. Kalau ada salahnya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.